Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di penjelasan materi pendidikan agama Islam. Oke, di kali ini saya akan menjelaskan tentang discovery learning. Apa itu discovery learning? Oke, kita jelaskan. Discovery learning adalah pembelajaran yang mengarahkan peserta didik menemukan pengetahuan yang ingin disampaikan saat pembelajaran secara mandiri. Itu guys. Oke guys, kita masuk kepada langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau simulation kepada peserta didik. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, langkah-langkahnya pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengelolaan data atau data processing. Yang kelima adalah pembuktian atau verification. Yang keenam adalah menarik kesimpulan atau generalisasi atau bahasa Inggrisnya generalization. Oke, selanjutnya kita masuk kepada apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kelebihannya, peserta didik aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Jadi pikirannya aktif ketika mempelajari atau mempraktekkan dari pembelajaran discovery learning ini. Yang kedua, kelebihannya adalah peserta didik dapat memahami benar bahan pelajarannya. Jadi bahan pelajaran yang kasih guru itu sangat bisa dipahami dengan pembelajaran ini. Terus apa saja kekurangan dari model pembelajaran ini? Yang pertama, biasanya terjadi kegagalan mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dengan peserta didik. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuan. Yang ketiga, tidak berlaku untuk semua topik pelajaran. Oke, agar kita semua paham, kita akan praktekkan. Selamat menonton. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, tentunya Bapak ingin ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya Pak. Habib, Hadir Pak. Dinos, Hadir Pak. Putra, hadir Pak. Hafid. Oke, baik, anak-anak, rasanya sudah hadir semua ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa belajar dengan tenang. Mohon diperhatikan agar pembelajaran kita menjadi maksimal. Baik, sebelum memasuki materi yang akan Bapak berikan di atas di PPT, mungkin dari sekian anak-anak Bapak ada yang bisa menjelaskan lagi untuk materi kita pada kemarin atau minggu lalu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Baik, silakan pada Ananda Sami. Baik, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada pemahaman dan aplikasi hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Tujuan fikih adalah untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan nyata. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih pada Ananda Sami, Masya Allah sekali telah menjelaskan materi tadi. Sekarang kita kaitkan materi tadi tentang fikih tadi ya, yaitu tentang taharah. Kita kaitkan dengan fikih ibadah pembelajaran kita kemarin. Yang pertama tentang materi pokok pentingnya. Apa itu taharah? Taharah yaitu bersuci atau pembersihan, menjauhi dari kotoran-kotoran yang bersifat indrawi atau maknawi. Ini dalam istilah fikih. Tetapi bagaimana menjelaskan dalam materi umum? Bisa kita simpulkan bahwa taharah ini adalah sesuatu yang harus kita singkirkan atau kita harus menyucikan diri dari segala kotoran-kotoran baik yang ada di dalam tubuh kita ataupun badan kita. Contohnya, kotoran yang ada dalam tubuh kita itu apabila dikeluarkan
dalam anus. Ya, setelah itu mana apakah ada satu kotoran lagi? Ada. Yang pertama yaitu yang kedua yaitu kotoran batin kita. Apa itu kotoran batin kita? Adalah kolbu atau kita sebut dengan hati dan pikiran kita. Karena dalam fikih kita diajarkan untuk bersih dari hati, pikiran maupun dari dalam. Nah, tentunya dalam pengertian tersebut kita harus mengetahui apa saja bagian-bagian taharah itu. Yang pertama ada air yang suci dan disucikan. Yang kedua ada air bersih tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga air yang betul-betul sudah terkena najis atau tercemar kotoran. Nah, lanjut dijelaskan juga Bapak telah meringkas materi tersebut bahwa ada beberapa macam yang airnya itu bisa kita gunakan. Tentunya itu suci lagi mensucikan. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air dan air salju. Baik, kita langsung saja apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari taharah ini kepada para siswa Bapak sekalian? Tentu ada manfaatnya dalam belajar kita apalagi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengajarkan kepada kita atau kepada anda semua untuk selalu menyucikan dirinya dan menjaga kebersihan. Itu mulai dari kebersihan tubuh hingga hati dan pikiran. Terus kita juga mengetahui macam-macam taharah atau macam-macam air yang bisa kita gunakan yang telah kita bahaskan tadi. Lanjut ke manfaat pembelajaran tersebut. Manfaat pembelajaran ini tentunya kita dapat mengetahui apa itu pengertian taharah. Setelah itu Anda juga mengetahui bagaimana Islam mengajarkan untuk selalu bersuci. Lanjut juga kita juga dapat mengetahui apa saja jenis-jenis air yang bisa kita gunakan dan tentu ada pembagiannya. Baik, itulah tadi materi yang bisa Bapak jelaskan kepada anda semua. Tentunya materi tersebut mungkin masih bisa kita cari atau kita rangkul kembali atau kita perkuat kembali dengan mencari referensi-referensi yang tentunya nanti akan Bapak suruh untuk kalian kerjakan. Nah, apa tugas kalian? Tugas kalian masih berkaitan dengan taharah tadi, akan tetapi silakan Anda bekerja sendiri, cari pengertian tentang taharah atau hukum-hukumnya atau air yang digunakan. Mungkin tadi ada penjelasan tentang pembagian air, namun Bapak belum menuliskan pembagiannya secara detail. Nah, tugas Anda, silakan Anda cari materi tersebut untuk melengkapi materi kita pada pagi hari ini. Bisa? Oke. Baik, silakan Anda untuk bekerja. Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Baik, Anandanya waktunya telah habis. Silakan dari Ananda yang ingin menyampaikan materinya terkait dengan taharah tadi, boleh untuk angkat tangannya. Oh, baik Pak. Saya menjelaskan kembali Pak tentang bab taharah tadi. Kalau kita tengok pengertiannya Pak, taharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran berwujud maupun tak berwujud. Kemudian kalau secara istilah taharah artinya menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Bisa bercapat dari buku fikih yang Bapak berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ananda Yunus. Mungkin dari Ananda sekalian ada mendapatkan dari referensi lain, boleh dibacakan? Baik Pak, saya akan membacakan kembali yang saya temukan dari jurnal. Yang pertama, pengertian taharah. Taharah artinya adalah bersuci. Menurut syarah
atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda lain dari najis dan hadas. Dan pembagian taharah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersuci lahiriah, artinya adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran. Yang kedua bersuci batiniah, adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan sombong. Mungkin sekian Pak. Baik, terima kasih pada Ananda Akhir telah menjelaskan. Tentunya kita boleh minta satu lagi untuk memperkuat materi kita pada hari ini. Silakan yang ingin menunjuk tangannya, mengajukan. Saya Pak. Ya, silakan pada Ananda Samir. Baik, saya akan membacakan dalil tentang taharah. Dalil tentang taharah yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan dalil lainnya yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, yang sekira artinya tidak diterima sholat seseorang yang telah berhadas hingga ia berwudu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih. Itu tadi penguatan materi kita. Tepuk tangan untuk kita semua, Nanda. Baik, terima kasih pada Anda yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Tentunya kita dapat menyimpulkan beberapa hal atau beberapa materi yang telah Anda cari dalam materi pembagian taharah ini. Sebagaimana dikatakan bahwa taharah itu adalah penyucian diri atau membersihkan diri, entah itu mengeluarkan sesuatu atau itu membersihkan pikiran dan hati. Dan juga tadi dijelaskan bahwa air itu memiliki beberapa macamnya, seperti ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan yang lainnya. Dan tentunya tadi materi yang dijelaskan oleh Anda itu menjadi pelajaran dan menjadi nilai plus buat Anda, karena itu adalah materi tambahan yang patut Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di kehidupan kita pentingnya taharah dan membersihkan diri kita, dan Islam mengajarkan kita untuk membersihkan atau menyucikan diri. Baiklah, terkait materi yang telah dijelaskan tadi semuanya Anda semoga Anda bisa memahaminya, dan juga Bapak meminta untuk pertemuan yang akan datang mohon dipelajari materi yang akan datang, karena ini masih terkait materi yang akan kita jelaskan tentang ibadah, dan ini dibagi jadi beberapa bagian, dan ini masih dalam pengertian taharah. Jadi pengertian dari fikih ibadah itu tentu banyak, dan Bapak berharap kalian telah menyiapkan materi atau kalian telah mempelajari materi untuk pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami Anda? Bisa. Baik, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini adalah langkah baiknya kita berdoa. Mari mulai. Dia dikatakan